Tips menggunakan media sosial dengan bijak dan terhindar dari ancaman hukum. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi antara satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia saat ini adalah blog, jejaring sosial, dan wiki. Contoh jejaring sosial yang paling populer adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Meskipun terlihat seru dan menyenangkan dengan segala manfaatnya, penggunaan media sosial tanpa disertai dengan kewaspadaan dapat menimbulkan banyak risiko yang berbahaya. Untuk itu, simak panduan singkat bagaimana cara menggunakan media sosial secara bijak berikut ini. Yang pertama, jaga keamanan akun dengan membuat kata kunci yang sulit ditebak dan mengubahnya secara berkala. 2. Jangan membagikan informasi pribadi. 3. Hindari akun-akun negatif. Jika perlu, laporkan dan blokir kepada pengelola aplikasi. 4. Periksa kembali sebelum membagikan konten, pastikan kebenaran berita sebelum diunggah, dan jangan membagikan konten ataupun komentar yang bersifat negatif. 5. Gunakan media sosial sebagai sarana pengembangan diri. Seperti contohnya, bergabung dalam komunitas, mencari informasi workshop, dan menjadi tempat berdiskusi atas hal-hal yang disukai. 6. Selalu cantumkan kredit kepemilikan atas suatu konten apabila kita akan membagikan ulang konten tersebut. 7. Pastikan mendapatkan persetujuan dari orang yang terdapat dalam foto ataupun video yang akan kita bagikan. 8. Menyantumkan peringatan apabila akan mengunggah sesuatu yang bersifat sensitif seperti konten yang memiliki muatan kekerasan maupun konten khusus bagi orang dewasa. Selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan sistem elektronik seperti media sosial yang diatur lebih lanjut dalam UU ITE. Dalam UU ITE, terdapat beberapa rumusan pasal yang mengakomodasi berbagai tindakan penyelewengan dalam penggunaan media sosial. Seperti contohnya, dalam pasal 27 ayat 1 yang mengatur mengenai muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 mengatur mengenai muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3 mengatur mengenai muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 mengatur mengenai muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28 ayat 1 mengatur mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 mengatur mengenai penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Kemudian pasal 29 mengatur mengenai pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Bagi pelaku pelanggaran UU ITE, tentunya akan ditindak tegas sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, dapat membuat laporan atau aduan kepada kantor polisi terdekat agar pelaku pelanggaran dapat ditindak secara langsung. Pastikan untuk menggunakan media sosial seperlunya dan selalu pikirkan segala konsekuensi yang akan muncul sebelum kita membagikan suatu konten. Ingat, jarimu harimaumu.